Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan terkait dengan pemanfaatan teknologi biologi sel dalam dunia kedokteran modern untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dasar-dasar bioteknologi. Dosen pengampu mata kuliah Ibu Dr. Darmawati M. Tahir SPD MSI. Nah, jadi dalam pembuatan materi ini kami menggunakan dua artikel sekaligus. Yang pertama artikel utama dan yang kedua artikel rujukan. Sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Lasmi Nurdin, saya sendiri. Yang kedua Imaniar Munir Balulu. Yang ketiga Fasli Adnan. Dan keempat Irfan Sofyan. Nah, saya kembalikan kepada rekan saya untuk bagaimana menjelaskan terkait dengan materi kami. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya. Langsung saja. Di sini kita masuk ke pengertian biologi. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup atau mengkaji secara umum kehidupan hewan dan tumbuhan termasuk aspek morfologi, fisiologi, asal-usul perkembangan, penyebaran kehidupan hewan dan tumbuhan dalam satu daerah. Bioteknologi mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, contohnya bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup, contohnya enzim dan alkohol, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Perkembangan bioteknologi saat ini tidak hanya didasari pada biologi semata, tetapi juga pada ilmu terapan dan ilmu murni lain, seperti biokimia, komputer, biologi molekuler, mikrobiologi, genetika, kimia, matematika, dan lain sebagainya menurut Koppel, GM, dan Hausman 2013. Selanjutnya kita masuk ke pengertian biologi sel. Biologi sel adalah salah satu ilmu yang mempelajari tentang struktur dan fungsi sel. Biologi sel berfokus pada morfologi submikroskopik dan ultrastruktur sel. Dan biologi molekuler berfokus mempelajari susunan, bentuk, kedudukan molekul-molekul yang merupakan satu kesatuan menyusun sistem seluler. Prinsip-prinsip biologi sel yang digunakan untuk kepentingan manusia dapat diterapkan dalam bentuk bioteknologi menurut Albers et al. 2014. Sel merupakan unit terkecil dari kehidupan yang memiliki bentuk dari ukuran yang berbeda-beda tergantung tempat dan fungsi dari jaringan yang disusunnya. Kita masuk ke biologi molekuler. Biologi molekuler adalah ilmu yang mempelajari sel baik pengertian maupun organel di dalam sel serta fungsinya, sampai ke aras molekul penyusunnya. Biologi molekuler merupakan ilmu multidisiplin karena mencakup biologi sel, biokimia, dan genetika menurut Kahn 2014. Beberapa teknik dasar yang digunakan dalam biologi molekuler yaitu PCR atau polymerase chain reaction, yakni mode perbanyakan DNA secara enzimatik. Yang kedua, RFLP, yakni proses pemotongan DNA menjadi fragmen-fragmen dengan panjang yang berbeda. Yang ketiga, gel elektroforesis, yakni proses pemisahan molekul berdasarkan ukuran dan muatan dalam medan listrik. Yang keempat atau yang terakhir, enzim linkage, yakni uji serologik untuk mendeteksi antigen atau antibodi pada berbagai jenis penyakit, infeksi, non-infeksi, kanker, hormon, dan alergi makanan. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada rekan lainnya. Oke, baik, saya akan melanjutkan presentasi daripada teman saya.
Perkembangan bioteknologi dalam bidang kedokteran. Bioteknologi dalam bidang kesehatan memberikan kesempatan dalam pemecahan masalah. Contohnya mendiagnosa, mencegah, serta mengobati berbagai penyakit termasuk penyakit genetis. Penerapan antibiotik monoklonal dapat membantu mendiagnosa suatu penyakit Prensti 1984. Salah satu aspek penting dalam pengembangan produk bioteknologi kesehatan adalah pembuatan hormon manusia. Sebelum era bioteknologi, insulin diperoleh dan hewan termasuk seperti sapi dan babi. Namun cara ini memiliki kelemahan, yaitu memungkinkan timbulnya alergi dan hasil produksi insulin yang terbatas. Namun, dengan pendekatan bioteknologi, insulin dapat memperoleh dengan cara memproduksi di mikroorganisme. Escherichia coli, Amberwati dan Susianti 2006. Proses produksi insulin dapat melalui beberapa langkah, yaitu yang pertama, masing-masing gen polipeptida alfa dan beta disintesis. Yang kedua adalah gen tersebut disisipkan pada sumit E. coli yang mengandung promoter, operator, dan gen struktural yang mengkode beta-glukosida. Yang ketiga adalah gen alfa dan beta disisipkan ke dalam plasmid yang terpisah. Keempat yaitu plasmid yang telah disisipi dengan gen insulin dimasukkan ke dalam sel E. coli. Kelima, insulin terbentuk dari proses ekspresi gen. 6. Proses insulin dimurnikan dan dipotong sehingga terpisah dengan protein beta glucosida. Ketujuh, diperoleh polipeptida alfa dan beta insulin. Kemudian polipeptida alfa dikaitkan dengan polipeptida beta sehingga diperoleh insulin yang siap untuk digunakan. Sembing et al. 1999. Kemudian lanjut, pemanfaatan bioteknologi di bidang kedokteran modern. Pemanfaatan bioteknologi di bidang kedokteran modern sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bioteknologi di bidang kedokteran juga semakin maju dengan penggunaan biomolekuler untuk berperan penting dalam diagnosis pengobatan dan rekayasa genetik. Kan 2014. Ada beberapa, yang pertama yaitu rekayasa genetika, yang kedua pembuatan hormon insulin, yang ketiga adalah cloning, yang keempat pembuatan antibiotik, yang kelima adalah teknologi plasmid, keenam pembuatan vaksin, yang ketujuh fusi sel atau hibridoma, kedelapan yaitu sel punca. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu materi yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.